Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ismail di channel Robotik Underscore. Nah, sekarang nih kita sudah berada di video kelima, yaitu di video yang 45, yaitu belajar bareng yang 45. Semoga teman-teman selalu sehat dan makin seneng nonton video Robotik Underscore ya. Semoga teman-teman kita semua terutama mendapatkan berkah dan mendapatkan manfaat dari channel ini ya. Nah, langsung saja kita akan bahas bagaimana cara menghidupkan lampu LED menggunakan potensiometer. Potensiometer ini adalah resistor yang mempunyai 3 kaki. Nah, jadi dia itu sama-sama berfungsi untuk menahan tegangan, teman-teman. Ini teman-teman lihat dah dulu, perhatikan, diamati ada apa dengan ini. Saya rasa di rumah teman-teman ini pasti ada. Kenapa? Karena ini banyak terdapat di salon, di mixer sound card, dan masih berbagai macam alat lainnya yang digunakan untuk mengatur volume musik. Nah, ini teman-teman. Bagaimana sih? Apa sih guna kaki-kakinya itu? Nah, dia ini kaki-kakinya ini sama seperti sensor-sensor yang lainnya. Terdiri dari apa yuk teman-teman? Teman-teman masih ingat nggak? Nah, pasti teman-teman masih ingat. Nah, dia itu terdiri dari 3 kaki, yaitu terdiri dari ground, PCC, dan codingan. Nah, bagaimana sih cara mengetahui ground, PCC, dan codingannya? Di sini kan tidak tersedia nih sebenarnya. Nah, kalau kita mau tahu, di Google penjelasannya sangat banyak sekali. Tapi saya akan jelaskan kepada teman-teman bagaimana cara mengetahui kaki groundnya. Nah, teman-teman amati di sebelah sini terdapat benjolan. Nah, yang ada benjolannya ini yang sedikit menonjol ke atas. Nah, diluruskan ke sebelah sini, ini adalah kaki groundnya. Kemudian yang tengah adalah kaki untuk yang decoding, dan paling kiri adalah kaki dari PCC-nya yang bertegangan 5 volt. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin saya rasa di pikiran teman-teman itu muncul pemikiran-pemikiran, kenapa sih ngidupin lampu mulu? Nggak bosen apa ngidupin lampu mulu? Nah, saya jawab ya teman-teman, mungkin ada dari teman-teman yang berpikiran seperti itu. Nah, kenapa saya menggunakan lampu mulu? Yang pertama, untuk mensimulasikan alat jika kita membuat sebuah alat nantinya, untuk mensimulasikan alatnya saja. Nah, kemudian yang kedua, untuk melatih skill dalam memprogramnya. Nah, tapi logikanya itu sama sih teman-teman. Nanti umpama mau membuat kayak yang video sebelumnya, kalau dia mendeteksi api itu lampunya menyala. Nah, lampunya itu bisa diganti pakai buzzer, bisa diganti pakai apa saja mau teman-teman, bisa, tergantung dari kemauan teman-teman. Hanya saja ini sebagai pensimulasiannya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja merangkai alatnya supaya tidak terlalu panjang menitnya. Kita langsung saja. Nah, teman-teman, masih kita menggunakan alat-alat sebelumnya. Seperti biasa, teman-teman jadikan satu dulu lampunya, kaki lampunya menjadi satu ya teman-teman. Kita buat jadi satu program seperti biasa. Ini aja dulu, ini dulu yang kakinya lebih pendek. Nah, yang pendek, ingat, yang pendek itu ground. Nah, sekarang kita buat terpisah aja ya, tapi kita jadikan satu program. Kita tancapkannya di pin yang berbeda saja. Ingat, yang ditancapkan yang menjadi satu itu adalah pin ground. Nah, udah kan? Jika sudah, sekarang kita mau membuat key groundnya yang akan kita sambungkan ke yang paling ujung dari ground ini. Kita akan sambungkan dengan Arduino-nya. Nah, kita pakai yang hitam sebagai ground. Kemudian kaki codingan, nah yang ini kita kasih codingan di huruf E paling ujung. Nah, kita tancapkan. Nah, ini ntar kita colokkan. Sebelumnya kita pasang ini dulu. Nah,
kita pasang potensionya. Nah, tadi teman-teman ingat ini adalah ground yang ada menonjolnya seperti ini. Nah, kelihatan yang ada menonjol seperti ini adalah ground. Nah, seperti ini. Nah, ini ground coding PCC. Kita tancapkan. Di mana ya? Di sini. Nah, sudah teman-teman. Nah, sudah. Jika sudah, sekarang kita akan sambungkan ini. Ingat yang ini ground. Nah, kita luruskan teman-teman. Ingat yang paling ujung ini ground. Sekarang kita mau sambungkan groundnya. Kita lurusin ya teman-teman, jangan sampai salah sambung. Nah, udah lurus kan? Tancapkan, kemudian kita tancapkan ke sini, ke pin ground yang sudah tersambung menjadi satu dengan Arduino. Kemudian untuk kaki codingannya yang di tengah kita akan sambungkan langsung ke Arduino, dan pin yang 5-nya kita langsung sambungkan juga ke Arduino. Ingat yang di tengah ke Arduino ya. Untuk pin itu kita tancapkan di sini. Nah, udah, kaki tengahnya sudah mempunyai kabel, dan sekarang tinggal kaki paling ujungnya. Untuk kaki 5 voltnya belum tersambung. Nah, itu belum mendapatkan kabel. Kita kasih kabel, kita jangkau. Nah, sudah. Oh, teman-teman, kita pakai kabel dengan warna yang berbeda supaya tidak bingung. Kita pakai warna biru saja untuk 5 voltnya, teman-teman. Nah, sudah seperti itu, teman-teman. Dia itu lompat satu pin, teman-teman. Ya, lompat satu pin. Nah, groundnya sudah tersambung menjadi satu. Kemudian untuk yang ini ke Arduino, ground yang ini untuk menjadikannya satu. Nah, ini untuk yang warna hijau coding, warna hijau ingat coding, dan yang warna biru untuk 5 volt. Nah, yang putih ini kaki coding untuk lampu. Nah, ini belum dapat codingan. Nah, otomatis yang semua pin di sini mendapatkan pin coding. Jadi kita sambungkan dari sini saja, teman-teman, seperti ini. Kita sambungkan, kemudian kita tancapkan ke pin kaki yang di sini seperti ini. Nah, sudah jadi, teman-teman. Sekarang tinggal kita sambungkan ke Arduino. Nah, yang putih merupakan pin yang putih, pin digital. Kita jumper ke pin digital nomor 8 saja, teman-teman. Nomor 8. Kemudian yang warna hijau pin coding dari potensio kita sambungkan ke pin nomor 7. Dan yang warna hitam paling ujung untuk menyambungkan semua ground kita tancapkan pada ground yang ada di Arduino. Tulis GND, teman-teman. Nanti teman-teman bingung mana ground, nggak ada bertulis ground di Arduino. Nah, jadi dia itu disingkat dengan tulisan GND. Kemudian 5 voltnya kita warna biru kita sambungkan ke 5 volt. Kelihatan kan, teman-teman? Nah, 5 volt. Nah, sekarang kita sambungkan dia ke sana. Sudah jadi, teman-teman. Sekarang kita akan program alatnya langsung. Oke, teman-teman, sekarang kita akan sambungkan Arduino-nya. Kita hubungkan Arduino-nya ke laptop untuk diprogram. Nah, jika sudah terhubung, indikator dari Arduino ini menyala. Nah, sekarang kita akan tuliskan programnya. Nah, seperti biasa teman-teman, pertama kita definisikan terlebih dahulu yaitu integer. Untuk integer potensio kita tuliskan integer potensio, maksudnya sama dengan nomor 7. Tadi kita taruh di nomor 7, tutup titik koma, kemudian integer lampu kita
LED sama dengan nomor 8. Kemudian ditutup titik koma. Setelah itu kita mau konfigurasikan. Nah, kita konfigurasikan dengan menulis yaitu pin mode dalam kurung port koma. Nah, karena setiap sensor itu berfungsi sebagai input, nah kita konfigurasikan dia input. Tapi nggak semua sensor sih, hanya saja sensor ini terkonfigurasi dengan input. Kemudian pin mode untuk lampu kita LED, dia itu berfungsi sebagai output karena dia menerima sinyal output dari Arduino kita. Setelah itu kita definisikan lagi in potensio kita, nah potensio titik koma. Nah, sekarang kita kasih tahu dia potensio itu berada pada pin yang mana. Potensio, nah potensio sama dengan, nah potensio ini yang ini dia akan membaca, nah kita tuliskan dulu, dia akan membaca yang mana, digital read teman-teman, digital read. Nah digital read dalam kurung, nah yang mana dia akan baca. Nah sekarang kita masukkan dalam kurung, dia akan membaca port. Nah port ini maksudnya sama dengan pin nomor 7. Nah jadi potensio ini dia akan membaca pin nomor 7 dari Arduino kita. Setelah itu ingat tutup titik koma. Setelah itu kita langsung penjikaan if potensio kita, if dalam kurung potensio koma lebih dari 0. Nah lebih dari 0. Setelah itu tutup kurung. Setelah itu kurung kurawa, kemudian enter. Nah, jika lampu kita lebih dari 0, maka dia akan menyala digital right. Nah digital right. Nah digital right LED, high. Nah high itu untuk menyala, teman-teman pasti teman-teman masih. Nah jika dia tidak kurang dari 0, maka lampu kita akan mati. Itu kita tulis dengan else, kecuali enter kurung kurawa. Nah kita copy teman-teman, copy saja biar cepat, copy. Setelah itu paste. Nah tapi di sini ingat ganti pakai low. Nah sudah teman-teman, sudah jadi. Sekarang langsung saja kita verify terlebih dahulu untuk mengetahui di mana kesalahannya. Kita tunggu sampai dia down compiling state. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini, jika dia sudah full, maka dia akan down compiling di sini. Nah, dia berarti down compiling, berarti tidak ada kesalahan. Sekarang kita mau upload. Nah, sudah berhasil diupload. Nah, sekarang kita langsung saja coba. Nah, karena tadi dia sudah down uploading, sekarang kita coba putar potensionya. Nah, dia menyala. Putar ke kiri, dia mati. Putar ke kanan, dia menyala. Putar ke kiri, dia mati, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah tadi tutorial bagaimana cara menghidupkan lampu menggunakan potensiometer. Sebenarnya teman-teman bisa juga menghidupkan atau mematikan lampu menggunakan potensiometer tanpa ada Arduino. Langsung menggunakan baterai, tegangan, kemudian potensiometernya sebagai saklarnya. Namun seperti yang saya bilang tadi, untuk melatih skill dalam memprogram Arduino-nya. Oke, sampai di sini dulu video kita pertemuan kelima. Sampai bertemu di video pertemuan yang ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 nanti karena ada requestan dari komentar yaitu gas relay, jadi kita akan membahas bagaimana cara menghidupkan lampu masih teman-teman menggunakan relay. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.